Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini Bapak akan memulai pelajaran tentang KD 4.1, yaitu mengamati, mengolah, dan menyajikan teks, laporan, buku tentang makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, serta alam, dan pengaruh kegiatan manusia secara mandiri dalam bahasa Indonesia, lisan dan tulis, dengan memilih dan memilah kosakata baku. Bapak akan membacakan teks, yaitu tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Sebelumnya, siapkan alat tulis terlebih dahulu untuk mencatat dan menulis hal-hal yang penting. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini diketahui terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam. Peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana disebut bencana alam. Bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran, badai, dan tsunami dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh kegiatan manusia. Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat beberapa kegiatan manusia yang secara langsung mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan penebangan pohon di hutan dan pembakaran hutan, perburuan hewan yang tidak terkendali, termasuk memperjualbelikan hewan langka dan dilindungi. Kegiatan lain berupa pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, kegiatan pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan, serta beberapa kegiatan lainnya yang mencemari lingkungan. Penebangan pohon-pohon di hutan jelas akan merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Pembakaran hutan mengakibatkan terbunuhnya berbagai jenis organisme kehidupan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Demikian halnya dengan perburuan hewan secara sembarangan serta penangkapan berbagai satwa langka dan dilindungi. Tindakan-tindakan ini berakibat pada terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta punahnya beberapa jenis satwa. Kegiatan pertanian intensif yang menginginkan hasil panen yang jumlah besar pada waktu yang singkat menyebabkan terjadinya pemakaian pupuk buatan secara berlebihan. Pada saat yang sama, pengendalian hama dilakukan dengan menggunakan zat-zat kimia berbahaya. Kedua kegiatan ini akan merusak tanah tempat sumber makanan dan tempat tinggal berbagai jenis organisme. Penggunaan insektisida buatan juga akan membunuh hewan-hewan selain hama yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan lain manusia yang menimbulkan dampak sangat besar adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan.
membuang sampah dan limbah berbahaya secara sembarangan, kegiatan ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang berakibat fatal bagi komponen-komponen ekosistem yang tinggal di dalamnya. Tidak hanya itu, berbagai jenis kegiatan manusia dapat menimbulkan pencemaran air, tanah, udara, bahkan bunyi. Semuanya menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Setelah mendengar bacaan tadi, silakan jawab pertanyaan berikut. Nomor 1, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem? 2, manusia mempunyai andil besar terhadap keseimbangan ekosistem. 3, apa saja kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? Baik, anak-anak, siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Oh iya, kamu Riza. Apa jawabannya? Oke, betul. Kemudian pertanyaan nomor 2, siapa? Oh iya, kamu Eko. Silakan. Oke, benar. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Oh iya, kamu Roni. Ya, benar. Dari bacaan tersebut, kita dapat mempelajari sebagai manusia yang berakal budi, kita harus melakukan sesuatu dengan berpikir terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan tidak merugikan orang lain maupun lingkungan, seperti melindungi dan menjaga ekosistem lingkungan kita agar terlihat bersih. Baik anak-anak, sekarang silakan bereskan perlengkapan kalian. Mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Pak Guru. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, wassalamualaikum, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.